Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda Halwa Rosan yang Papa sayangi, mari kita melanjutkan pembahasan kita kitab Wasoya al-Aba bil Abna, wasiat orang tua kepada anak-anaknya, dan masih melanjutkan pembahasan yang bab ke-6 fi adabi thalabil ilmi asyarif, bab yang menjelaskan tentang adab mencari ilmu asyarif. Mengapa diperlukan adab di dalam mencari ilmu, Ananda? Karena ilmu ini hakikatnya berasal dari Allah. Ilmu berhubungan dengan laku amaliyah. Ilmu adalah sarana mengantarkan kepada Allah. Maka para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu seperti cahaya. Tentu saja bagaimana cahaya dan kegelapan tidak bisa bercampur menjadi satu. Maka penting sekali ketika kita belajar mencari ilmu, kita harus menyiapkan diri kita dalam kondisi yang mulia. Dan itulah yang diajarkan para ulama-ulama dulu. Ananda, di antara adab kita dalam mencari ilmu itu, banyak sekali para ulama-ulama menjelaskan. Salah satunya adalah kita memulai pembahasan sebuah kitab, misalnya seperti yang Papa lakukan belakangan ini, adalah menjalin silaturahmi ruhiyah antara kita dengan pengarang kitabnya, dengan memberikan hadiah Fatihah kepada pengarangnya. Memulai pelajaran dengan membaca basmalah, karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka kehilangan keberkahannya. Kita lanjutkan, nak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, tallik durusaka, tallik mutola'ah sira durusaka ing pira-pira pelajaran ira, al muqarrarati kang den tetepake alaika ing atase sira, mutola'atan jayyidatan, dengan mutola'ah yang sungguh-sungguh. Orang mencari ilmu itu harus betul-betul mengkondisikan kita siap untuk mencari ilmu. Jadi ilmu itu bukan tempat rehat istirahat, tapi betul-betul kita menaruh perhatian, konsentrasi yang serius terhadap ilmu yang akan kita cari. Dan kita mutola'ah. Mutola'ah itu diulang-ulang. Memang ada orang yang kalau baca ilmu, membahas satu pelajaran itu, dia tidak paham. Maka nggak boleh menyerah. Dipelajari lagi 2 kali, tidak paham. Tidak menyerah. Dipelajari sampai 3 kali, tidak paham, nggak menyerah, dan terus-menerus. Kesungguhan kita dalam mencari ilmu itu nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manjada wajada. Jadi kita harus sesuatu pelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi guru sangat tahu takaran kita, urutan mencari ilmu. Jadi sudah ditentukan, ini pasnya untuk halwa, itu ilmunya apa. Dan itu harus dimutola'ah. Dulu ada kisah, ada seorang anak yang mencari ilmu, dia tidak paham-paham. Anak itu mencari ilmu, 1 kali belajar, nggak paham, 2 kali belajar, sampai 1 tahun. Jadi dia 1 tahun, 2 tahun, sampai kemudian temannya itu udah naik kelas, dia nggak naik kelas.
Jadi temannya naik kelas, nggak naik lah. Temannya naik kelas, nggak naik kelas. Sampai dia merasa berputus asa. Nampaknya aku memang tidak bakat. Aku tidak ditakdirkan untuk menjadi orang pintar. Dia kabur dari pondok. Dia kabur lari, tapi mau pulang ke rumah nggak berani. Maka anak itu ke hutan ya. Di hutan sampai kecapean dia tertidur. Pada waktu bangun dia terdengar suara. Karena di hutan sangat senyap itu dia terdengar suara tetesan. Saat dia haus. Ternyata ada air yang menetes di atas tebing ke bawah. Di samping dia ada batu. Terkejut anak itu. Tiba-tiba dia berpikir, bagaimana mungkin air yang lembut sekali, itu air kan lembut sekali, itu yang terus-menerus menetes di atas batu yang keras sekali, tapi membuat batu itu bolong, lego. Anak itu berpikir, apakah otakku sekeras batu ini? Apakah ilmu itu lebih lembut daripada air? Masa air yang lembut saja bisa membolongi batu karena terus-menerus? Masa aku tidak? Maka anak itu pulang. Karena itu balik lagi ke pondok, dia belajar sungguh-sungguh dan masuk menjadi ulama besar. Dikenallah dia sebagai Ibnu Hajar, anak Ewatu. Ya, Ibnu Hajar itu kata guru-guru Ibnu Hajar. Jadi ini kalau Halwa, Rausan nanti menghadapi suatu pelajaran yang susah sekali, jangan menyerah. Dibaca lagi, diulang lagi. Keseriusan dalam mutola'ah itu tidak akan sia-sia. Maka ini rahasianya. Tolli' durusaka al-mukarrarah alaika mutola'atan jayidan qabla istima'iha. Sadurunge ngrungokake sliramu ha ing durusaka minal ustadi sanggeng guru fi majlisid darsi di dalam majlis ilmu. Halwa sudah ditentukan ini pelajarannya apa. Jadi sebelum berangkat sudah siap dulu. Jadi itu kuncinya. Teman-temanmu baru mendapatkan ilmu pada saat guru menjelaskan. Kamu sedang meng-cross-check pemahamanmu tadi ketika belajar itu benar apa enggak. Kamu sudah siap sujud, mutalaah dulu. Dan itu kamu pasti akan lebih hebat selangkah daripada teman-temanmu. Anak-anakku, ada seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mencari ilmu kayak gitu, serius. Jadi mutolaah dulu sebelum ketemu guru, itu bagian dari menghormati guru kita. Imam Syafi'i pernah berguru kepada seorang ulama besar namanya Imam Malik. Imam Malik itu mengarang kitab Al-Muwatta, masyhur sekali pada zaman itu. Imam Malik pengen sekali berguru kepada Imam Syafi'i, pengen sekali berguru kepada Imam Malik. Sebelum Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i mutolaah terus semua karyanya Imam Malik sampai betul-betul hafal. Jadi ketemu guru sudah hafal. Kitab Al-Muwatta telah dihafal terlebih dahulu sama Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Dan itulah menjadi rahasia. Coba bayangkan kalau ada seorang guru, muridnya sungguh-sungguh mempelajari karya guru. Akhirnya gurunya senang, gurunya ridho. Kalau gurunya ridho mendoakan kebaikan kepada muridnya. Dan itu menjadi bagian dari kefutuhnya seorang murid, kebukanya pikiran murid sehingga muncul kemanfaatan. Ya bunaya anak-anakku, wa ida askala nalikane angel alaika ing atase sira apa al amru perkara fi mas'alatin ing dalam suci masalah minal masaili saking pira-pira masalah fala tastangkif mongko aja nyegah sira min ardiha sangka ngaturake masalah mau ala ahadi ikhwanika ing atase salah siji kancamu litas tarika supaya berbarengan ma'ahu sertane ikhwanik fi pahmihima ing dalam pemahamane. Jadi kemarin Papa sudah cerita tentang pentingnya teman. Teman itu fungsinya membantu. Kadang-kadang kita membaca satu buku ini, kita mendapatkan kesimpulan di satu sudut. Sementara teman kita mendapatkan kesimpulan di sudut yang lain. Jadi disitulah perlunya diskusi. Ulama-ulama besar itu ngalim karena dia punya partner diskusi, menjadi punya teman yang belajar ilmu berbarengan, saling menyimak, saling menjelaskan.
Kalau guru ngajar, setelah itu kamu masih belum paham, biar tidak merepotkan gurumu, coba tanya dulu sama temanmu. Ada temanmu yang paham atau tidak. Begitu juga kalau kamu paham, jelaskan ke temanmu. Kalau memang betul-betul tidak paham semua, menghadap guru. Sehingga kita tidak merepotkan guru kita. Wala tantangkil, lan ojo pindah min mas'alatin sangking satu masalah ila ukhra maring masalah liya qabla fahmil ula fahman jayidan, sebelum engkau memahami satu masalah pertama dengan pemahaman yang baik. Jadi ini kunci dari mencari ilmu. Papa kasih contoh ilmu yang paling sederhana. Ada guru Papa nasihati contoh ilmu bahasa. Bagaimana cara orang menguasai bahasa itu? Kalau kita satu bab tidak paham, kita beralih ke bab yang lain, malah numpuk, semakin bingung. Karena seperti tangga, ilmu itu seperti anak tangga gitu. Misalnya nahwu itu harus ngerti apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Kalau belum tahu isim, fi'il, huruf, jelasin tentang rafa, nasab, jar, bingung nanti. Satu-satu sampai betul-betul paham. Jangan lompat. Gak mungkin ada rumah yang di atas itu langsung tiba-tiba kita naik lantai 2, gak ada lantai satunya. Lantai 1 selesaikan baru pindah ke kedua. Nah, ini teori mencari ilmu. Jadi jangan berpindah-pindah, satu selesai. Nah, guru saya dulu pernah nasihati. Cara menaklukkan ilmu bahasa itu sederhana. Ilmu bahasa itu diumpamakan kalau kita sedang mengunyah nasi. Nasi kita makan tapi di sana ada kerikil. Nah, caranya makan yang enak adalah memastikan bahwa ketika makan nyanggerkan kerikilnya itu hilang. Semakin hilang, lama-lama kita tinggal makan nasinya saja. Bahasa itu gitu, nah. Jadi baca, oh ini salah, berhenti, diselesaikan itu. Maju lagi, berhenti, kalau ada salah berhenti sampai paham. Sehingga masalah yang dulu terlewati tidak akan terulang lagi mengganggu kita, membuat kita frustasi. Kalau ini salah tinggal sedikit-sedikit. Semakin lama karena berkurang sedikit-sedikit yang susah itu tadi, semuanya lama-lama dikuasai semuanya. Secara otomatis halwa menguasai ilmu. Jadi ilmu tidak boleh berpindah. Para sahabat-sahabat dulu malah lebih dari itu. Mereka tidak membaca Al-Quran, mereka putuskan membaca ayat sampai 10 ayat. Mereka tidak maju lagi sebelum betul-betul itu hafal, dan sebelum betul-betul itu difahami, dan sebelum yakin bahwa itu bisa dilaksanakan. Sehingga nempel, hidup bersama itu. Dan tidak boleh lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ajlasa nan nalikane nglungguhake ka ing sira sapa al ustad fi makanikal ladzi ayyanahu laka, di satu tempat ketika gurumu menempatkan dirimu di satu tempat, ya tempat khusus, minat durusi, di tempat pelajaran, fala tajlis fi ghairihi. Nah, ini penting. Kita kalau sudah diatur sama gurunya, ini duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini, itu kita nggak boleh berpindah-pindah sesukanya. Karena guru sudah tahu ini murid cocoknya di depan atau di belakang. Itu sudah tahu. Jadi itu bagian dari penghormatan kita guru. Ida ta'adda lan nalikane melanggar alaika ing atase sira sapa ahadun sapa ahadu ikhwanika salah siji kawan ira bil julusi fihi, di satu tempat yang sebenarnya sudah ditentukan, fala tudazzihu wala tusatimhu. Jadi jangan sampai engkau kemudian nyabut, berpindah, berebut, atau kamu bermusuhan dengan temanmu. Ada temanmu yang kemudian nakal, dia nyerobot ke kamu, datang terakhir, tempat dudukmu sudah ditemui, maka tidak perlu kamu berantem itu. Tugasmu adalah udah lapor kepada guru. Ini guru, mana baiknya tempat duduk saya sudah ditempati teman saya. Kalau guru menghendaki dia bergeser, biar guru yang mengatur. Jadi tidak mungkin kita berebut tempat majelis ilmu. Ya. Nah, anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, ya anakku, idza syara'a,
nalikane tumandang sapa al ustadu guru fi qiraatid darsi ing dalem maca pelajaran fala tatasahghal ya anhu, jangan sampai ya ketika ida sor al ustad fi qiraatid darsin fala tatasahghal anhu bil hadisi wala bil munaqasah. Jadi ojo ngomong diwi, ojo cerita diwi, ojo sibuk ngobrol mbek ma'akhwanika. Jadi di antara adab kita di dalam majelis ilmu adalah ketika guru sudah mulai menyampaikan pelajaran, maka semestinya kita sudah tidak sibuk ngomong dengan temannya. Karena ketika kamu ngomong sama temanmu, gurumu melihat, itu buat jengkel guru. Saat gurumu jengkel itu, gurumu terganggu konsentrasinya karena sudah mikir kamu. Maka saat itu kamu mendapat, kalau gurumu sudah jengkel terhadap kamu, maka akan kehilangan keberkahan. Yang kedua, kalau kamu sibuk, bagaimana mungkin? Tidak mungkin seorang pemburu bisa memburu buruan tapi dia tidak konsentrasi. Coba misalnya, masa ada seorang pemburu mau nembak, orang kalau mau nembak burunan itu, mau nembak kelinci, itu kan serius banget, konsentrasi, dipasih persis, ditembak pelan-pelan, tidak dor, kan itu. Nggak ada orang lagi santai-santai gitu, buru-buruan terus bisa dapat, nggak mungkin. Maka untuk mencari ilmu, kuncinya kalau kamu dapat ilmu, kamu melihat itu sebagai sesuatu yang berharga, kamu konsentrasi, kamu menunduk, kau simak baik-baik pelajaran gurumu, karena pelajaran itu tidak bisa diulang-ulang. Karena pada saat itu malaikat sedang turun membawa rizki yang berupa ilmu pengetahuan. Nggak boleh kita sering-sering diteman. Wala bil munaqasati ma'a ikhwanika. Lan ora kelawan engkel-engkelan atau debat atau diskusi munaqasah ma'a ikhwanika beserta teman-temanmu. Wa asghi lan nengklengno sira ila ma yaqulul ustad isgha antaman. Jadi kamu harus betul-betul konsentrasi. Ibarat kamu jalan, ya anak-anakku jalan, itu kan pakai itu apa? Kamu bawa bawa mangkok isinya isinya air. Kalau kamu bawa mangkok isinya air biar ilmu itu airnya tidak tumpah apa? Kamu sudah tidak memperhatikan yang sekeliling, kamu hanya memastikan bagaimana air itu tidak tumpah. Cara jalanmu ditata menyesuaikan itu, maka air itu betul-betul kamu pertahankan. Ilmu itu seperti itu. Kalau kamu tidak konsentrasi, ilmumu akan tumpah. Ada keterangan dari guru yang luput. Padahal keterangan satu dengan yang lain saling berhubungan dan itu berbahaya. Wa iyyaka lan wadiya sira antas taghola ing jentoh ketunggul sira fikraka ing pikiran ira bisain akhor dengan pikiran yang lain minal hawajisi sangka pengridu an-nafsiyati kang bangsa nafsu asna ad-darsi ing tengah-tengahnya mencari ilmu. Jangan sampai di tengah-tengah justru ngelamun kemana-mana, ngelindur kemana-mana, nggak konsentrasi, maka kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang berharga. Kamu telah mengganggu konsentrasi guru. Dengan kamu sibuk sendiri itu saja gurumu itu terganggu. Maka kayak papa pengalaman ngajar. Papa lebih senang daripada murid itu kalau memang tidak konsentrasi. Ya sudah di luar saja kalau belum siap. Karena apa? Mengganggu konsentrasi papa ngajar. Wa ida askalat lan nalikane muskil alaika ing atase sira apa mas'alatun masalah badha takririha sakwuse tetepe masalah fatlub mongko murya minal ustad mongko tanya minal ustad bil adabi wal kamali i'adataha. Kalau sudah masalah pelajaran sudah disampaikan sama guru, ternyata kamu masih tidak paham, tadi kamu tanya sama temanmu juga tidak begitu paham, maka bertanyalah dengan adab. Jadi bertanya kepada guru, jadi orang bertanya kepada guru itu ada model-modelnya.
Yang tidak diperbolehkan adalah kamu bertanya untuk ngetes gurumu. Itu tidak boleh. Kamu bertanya betul-betul mau mengambil istifadah. Ada perkara yang kamu tidak tahu dan kamu butuh penjelasan lebih rinci. Dan kamu tidak boleh diam saja, karena itulah majelis ilmu. Kita harus bertanya. Tapi bertanya dengan adab. Adabnya misalnya ngangkat tangan dulu. Matur dengan pelan kepada guru. Wa iya kalan wedya sira antar fa'izin toh nyeruake sautaka ing swara ira alal ustadika ing atase guru ira au tunazi'ahu utawa negur sira ing ustad ida a'rado nalikane mengo sapa ustad alaika ing atase sira walam yaltafit alih ora noleh ila qaulika ing atase ucapan ira. Jadi kita tidak boleh seorang murid itu mengatur guru, itu tidak boleh. Apalagi menegur. Jadi kita harus ada batas-batasan adab kita kepada guru. Kita harus segala laku kita ketika guru tengah berada, maka kita harus benar-benar bersabar. Karena itu kuncinya, ya. Kunci. Jadi itu bagian dari adab. Anak-anakku, ada satu kisah yang menurut Papa sangat bagus itu. Kisah tentang seorang murid yang begitu takdim kepada gurunya. Murid itu namanya Ar-Rabi' ibnu Sulaiman. Itu murid kinasihnya Imam Syafi'i. Jadi betul-betul kalau gurunya lagi menyampaikan, dia betul-betul diam dan tawadhu menyampaikan. Apalagi kok berani menghadik guru, tidak. Kalau ketemu dia salam, cium tangan gurunya. Ya, dia bahkan dia pernah mengatakan begini, saking hormatnya kepada Imam Syafi'i, Ar-Rabi' pernah mengatakan, wallah mahtaroktu ora wani ingsun an asyrobal ma' untuk minum air was-Syafi'i anapun guruku Imam Syafi'i yang duru ilayya lagi ningali aku. Jadi bahkan ketika guru menyaksikan, Rabi'ah itu nggak berani dalam posisi. Dan itu adabnya terhadap guru yang luar biasa itu membuat sang guru mencintai yang luar biasa. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya yang terkasih itu, ya Rabbi, wahai Rabbi, lau qadartu, ya, kalau saja aku mampu an ut'imakal ilma, kalau saja aku mampu menyuapimu ilmu. Jadi kalau saja ilmu itu seperti nasi yang langsung saya masukkan, kamu masuk itu, saya mampu. Maka lat'am tukaiyah, maka pasti aku langsung suapi kamu. Semua ilmu aku usapkan kamu. Tapi kan ilmu tidak begitu. Jadi itu bagian dari adab seorang murid. Kalau sudah murid seperti itu dan guru redho, insya Allah pelajaran kita akan dimudahkan, kita akan difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang tidak beradab terhadap guru, yang seolah-olah kita punya ilmu yang banyak, ilmu itu pasti akan menjadi kutukan kepada kita. Kamu merasa bahwa kamu lebih hebat dari guru. Ilmu itu tidak ada faedah apa-apa. Bahkan ilmu itu akan menjadi beban dalam hidup. Bahkan banyak orang yang punya ilmu justru menjadi jalan dia menuju neraka. Anak-anakku, itu yang Papa bisa sampaikan hari ini. Semangat belajar, ini adalah masa-masa terbaik Ananda, Halwa, dan Rosan. Ini masa-masa emas. Jangan disia-siakan, jangan disibukkan hanya nonton TV, nonton YouTube, nonton apa. Boleh nonton YouTube. YouTube-nya siarannya Papa. Nah, biar ngaji terus. Ya, kalau yang lain enggak, nanti malah main-main terus, malah enggak pintar. Allahumma ftah alaina futuhal arifi bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manashina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tuhya. Sekian dari Papa. Nanti kita ketemu lagi ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.